Perkenalkan, nama saya Sarah Magdalene Agustin Korwa dengan NIM 24221006 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir pada praktikum sistem cerdas yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemetaan Karir Berbasis Metode Weight Scoring. Proyek ini lahir dari sebuah permasalahan nyata yang sering dihadapi oleh mahasiswa, yaitu kebingungan dalam menentukan jalur peminatan karir yang tepat di tengah banyaknya variabel kompetensi yang kompleks. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mentransformasi profil kompetensi mahasiswa yang biasanya bersifat subjektif dan kualitatif menjadi sebuah rekomendasi jalur karir yang objektif, transparan, dan terukur secara matematis. Melalui video ini, saya akan menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan sederhana dapat membantu kita memetakan masa depan dengan lebih pasti. Yuk, kita simak pembahasan selanjutnya. Mengapa sistem ini penting? Di era transformasi digital saat ini, banyak mahasiswa mengalami hambatan dalam menentukan jalur spesialis yang tepat. Permasalahan utama yang sering muncul adalah subjektivitas, yang dimana pilihan seringkali didasarkan pada asumsi atau tren pasar tanpa mempertimbangkan kompetensi nyata. Kondisi ini menciptakan risiko misfit, yakni ketidaktepatan pemilihan jalur yang berpotensi menurunkan motivasi belajar serta efektivitas pengembangan keterampilan pada mahasiswa. Oleh karena itu, sistem ini hadir sebagai solusi otomatis yang mampu mengolah variabel kompleks seperti nilai akademik, minat, dan keterampilan menjadi sebuah keputusan yang didukung oleh data atau data-driven. Secara teknis, sistem ini dibangun sebagai sebuah sistem cerdas yang berfungsi sebagai mesin inferensi atau inference engine. Logika pengambilan keputusan utama yang saya gunakan adalah metode weight scoring, yang dimana metode ini bekerja dengan memberikan bobot numerik pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingan secara matematik. Skor akhir yang dihitung menggunakan rumus skor yang teman-teman dapat lihat pada gambar ini. Lalu di sini juga terdapat beberapa variabel, yaitu V, untuk mempresentasikan nilai kriteria atau input mahasiswa, dan juga ada WI, yang merupakan bobot kepentingan yang bersumber dari basis pengetahuan atau knowledge base yang telah saya susun. Untuk ekosistem teknologinya, saya merancang arsitektur modular, yang dimana back-end dikembangkan menggunakan framework Flask yang mengolah logika bisnis, serta bagian front-end menggunakan Bootstrap untuk antarmuka pengguna dan chart untuk menyajikan visualisasi data dalam bentuk grafik dan diagram. Baik, sekarang kita akan beralih dari pemaparan teoritis ke implementasi kode yang teknis. Di layar saat ini, teman-teman dapat melihat lingkungan pengembangan Visual Studio Code, tempat di mana sistem pada proyek ini yang saya bangun. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, proyek ini menggunakan arsitektur modular, yang dimana pendekatan ini saya pilih untuk memastikan adanya pemisahan yang jelas antara logika sistem, basis pengetahuan, dan antarmuka pengguna sehingga sistem memiliki tingkat maintainability atau pemeliharaan kode yang sangat baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada file-file yang berada dalam folder mini project sistem cerdas. Pada folder mini project sistem cerdas ini terdapat beberapa folder utama, yaitu folder statis, folder templates, dan juga ada beberapa file, yaitu file app.py, data.py, dan recommendation.py. Pada file data.py, ini merupakan knowledge base pada sistem kali ini, yang dimana di sini tersimpan seluruh kriteria peminatan, aturan atau rules, dan juga bobot kepentingan yang menjadi acuan bagi sistem untuk melakukan penalaran. Lalu selanjutnya ada recommendation.py, yang dimana recommendation.py ini bertindak sebagai otak dari sistem cerdas yang sudah dibuat. File ini mengimplementasikan logika weight scoring
untuk mengolah input pengguna secara matematis. Lalu selanjutnya ada file app.py yang merupakan skrip utama berbasis framework Flask yang berfungsi sebagai controller untuk menghubungkan antar muka web dengan logika mesin inferensi. Lalu di sini di dalam folder templates juga terdapat beberapa file HTML yang dimana terdapat file about.html. Ini merupakan file untuk menampilkan deskripsi singkat terkait sistem yang sudah dirancang. Lalu di sini ada index.html yang merupakan halaman utama dari sistem yang sudah dibuat. Lalu kedua, selanjutnya adalah result.html yang merupakan tampilan hasil dari inputan yang akan dimasukkan pada tampilan utama pada index.html ini. Lalu selanjutnya ada folder statik yang berisi pustaka chart.cs yang bertanggung jawab untuk merender grafik interaktif seperti bar, pie chart, dan juga radar chart. Oke, setelah penjelasan terkait file-file ini, langsung saja kita coba mendemo program yang sudah kita buat. Oke. Di sini saya membuka terminal pada VS Code. Oke, di sini kita akan menginput perintah py py. Seperti yang terlihat, server Flask telah aktif di localhost port 5000, yang dimana sistem ini bersifat deterministik sehingga kalkulasi dilakukan secara real time tanpa membebani sumber daya memori secara berlebihan. Oke, langsung saja kita masuk pada oke, kita buka di sini aja. So, ini guys, tampilan utama dari sistem yang sudah dirancang tadi. Di sini juga terdapat judul dari sistem ini. Dan juga di sini terdapat beberapa pilihan checkbox. Jadi, di sini teman-teman bisa mengeklik mana yang sesuai dengan kriteria kompetensi, minat, maupun kemampuannya di mana. Oke. Mungkin kita langsung coba aja. Tapi sebelum itu kita lihat dulu terkait tentang sistemnya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ini deskripsi singkat terkait proyek dan juga bagaimana sistem ini bekerja, yaitu dengan menggunakan metode weight scoring. Dan di sini juga ada beberapa variabel, yaitu kriteria akademik, minat, skill, dan lain-lain. Serta teknologi yang digunakan dan juga ada nama pengembang, yaitu saya sendiri. Keren. Oke, kita kembali ke beranda. Langsung saja kita coba untuk menguji apa hasil dari beberapa pilihan yang kita pilih. Mungkin kita pilih dengan nilai A dari pemrograman web, checklist, nilai A pada rekayasa perangkat lunak, checklist, dan juga ada nilai A pada basis data. Oke, selanjutnya kita akan memulai analisis dengan mengeklik tombol ini. Maka hasilnya adalah software engineer. Ini merupakan tabel, ini merupakan grafik-grafik yang sudah dirancang pada file statik tadi, file chart.js. Jadi ini tampilannya guys, untuk diagram batangnya, ada juga pie chartnya, dan juga ada radar chartnya. Dan di sini ada tabel, yang dimana rank pertama adalah software engineering, dan dengan skor 10, yang dimana fokus pada bidang adalah fokus pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan manajemen sistem. Lalu selanjutnya juga ada beberapa rank ke bawah,
to data science, juga ada game development, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi pada pemilihan yang lain ya. Mungkin selanjutnya kita pilih minat keamanan cyber, minat pemrograman, dan juga hardware IoT. Oke, kita analisis apakah hasilnya. Robotic engineer. Ini dapat teman-teman lihat. Robotic engineer dengan skor peminatan 7. Kalau IoT spesialis skor peminatannya 4. Dan AI machine learning skor peminatannya adalah 3. Distribusi minatnya teman-teman dapat lihat pada pie chart ini. Software engineering adalah 3, cyber security 3, dan robotic engineering adalah 7. Di sini juga ada radar chart, di mana kita bisa lihat bahwa nilai sepenuhnya pada robotic engineering. Sini juga tabelnya juga telah menampilkan rank pertama adalah peminatan robotic engineering dengan skor 7 dan fokus bidangnya adalah fokus pada pengembangan sistem kontrol dan otomatis robotika. Oke, mungkin saja dari demo program kami kali ini. Next, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap beberapa skenario profil mahasiswa, sistem terbukti mampu memberikan validasi secara deterministik dan akurat. Yang dimana di sini juga teman-teman dapat melihat di sini ada tabel. Jadi yang tadi itu kita uji yang lain, dan jika kita menguji dengan beberapa peminatan dan juga beberapa nilai, maka yang hasil yang dihasilkan adalah beberapa rekomendasi seperti ini ya teman-teman. Nah, sebagai contoh tadi, jika input mahasiswa didominasi oleh minat pemrograman, maka sistem secara konsisten akan merekomendasi sistem software engineer. Begitu pula juga dengan profil analisis yang condong pada statistika. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, implementasi sistem yang sudah dibuat membuktikan bahwa metode weight scoring sangat efektif dalam memberikan rekomendasi jalur karir yang objektif bagi mahasiswa dengan mengalihkan nilai kriteria dan bobot kepentingan yang sudah dimasukkan pada knowledge base. Di mana sistem ini mampu menyederhanakan pengambilan keputusan yang rumit menjadi hasil yang terstruktur. Kelebihan utama dari sistem ini terletak pada arsitektur modularnya yang memudahkan pemeliharaan kode serta penggunaan visualisasi interaktif seperti radar chart yang memberikan transparansi penuh kepada user dalam mengenali profil kecocokan diri mereka sendiri. Namun saya menyadari bahwa sistem ini masih memiliki ruang untuk berkembang. Nah, rencana pengembangan yang saya rencanakan ke depan mencakup integrasi database untuk menyimpan riwayat rekomendasi serta penambahan kriteria ekstra seperti pengalaman organisasi dan sertifikat profesional untuk hasil yang lebih komprehensif. Seperti kutipan dalam proyek saya, dengan data, karir tidak lagi ditebak, melainkan dipetakan secara pasti. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten presentasi teknologi berikutnya. Saya Sarah Korwa, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.